MMA adalah olahraga dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan memiliki momen-momen kontroversial. Hal ini terjadi karena keputusan juri yang dianggap negatif oleh para penggemar. Juri memberikan keputusan yang kontra dengan apa yang penggemar lihat, alhasil memunculkan perdebatan. Hal seperti ini beberapa kali terjadi di event sebesar UFC. Seringkali keputusan juri bertentangan dengan apa yang penggemar lihat dalam pertarungan. Juri memenangkan petarung yang seharusnya kalah. Pernah juga terjadi juri memberikan hasil imbang yang jelas-jelas terlihat siapa pemenangnya. Memang tak jarang drama seperti itu sengaja dimunculkan untuk menarik perhatian penggemar dengan harapan akan menghasilkan pundi-pundi yang lebih besar. Berikut ini Elite Fighters, rangkuman dari beberapa pertarungan di UFC yang berakhir kontroversial. Jon Jones yang saat itu berstatus juara kelas berat ringan UFC berhasil mengalahkan Dominick Reyes untuk mempertahankan gelar kelas berat ringan dan menjadikannya pemegang rekor sepanjang masa konferensi pers pasca pertarungan. Reyes menang di 3 ronde awal dari 5 ronde yang dipertandingkan, dan ia mengira akan ada juara baru di kelas berat ringan. Jon Jones mempertahankan sabuk juara kelas berat ringan setelah juri memberikan kemenangan mutlak dengan angka 48-47, 48-47, dan 49-46. Sontak saja hasil ini memunculkan perdebatan tentang siapa yang memenangkan pertarungan itu. Pertemuan Jon Jones dan Dominick Reyes adalah kali ketiganya Jon Jones mempertahankan sabuk kelas berat ringannya yang ia rebut dari Alexander Gustafsson pada 2018. Tampil sebagai co-main event di UFC 282, Paddy Pimblett menang kontroversial dari Jared Gordon. 3 juri yang bertugas di laga tersebut, Doug Crosby, Chris Lee, dan Roy McCarthy sama-sama memenangkan Paddy Pimblett dengan skor 29-28. Tapi banyak pihak meragukan keputusan ketiga juri tersebut. Seperti yang diungkapkan pengamat MMA Joe Rogan, menurutnya petarung Inggris itu seharusnya mengalami kekalahan pertamanya di oktagon. Dikutip dari Marca.com bahwa Paddy Pimblett menang angka dari Gordon, namun hasil akhir tidak sejalan dengan apa yang penggemar lihat. Sebab pada babak pertama menjadi milik Jared Gordon yang melukai Paddy dengan hook kiri dan tinju kanan yang keras. Jared Gordon melakukan 61 pukulan signifikan, sementara Paddy Pimblett hanya melakukan 47. Gordon berhasil mencetak 3 dari 6 percobaan takedown, sedangkan Paddy Pimblett tidak berhasil menyelesaikan satu pun dari 3 percobaan takedown-nya. Bahkan Gordon menyelesaikan 30 detik terakhir ronde pertama dengan melakukan kontrol penuh terhadap Pimblett. Mayoritas penggemar MMA mempertanyakan kemenangan mutlak The Body. Karena kontroversi ini, bahkan situs MMA Junkie memuat artikel yang khusus membahas buruknya hasil pertarungan itu. Begitu juga dengan jajak pendapat online yang dilakukan MMA Fighting, menanyakan siapa yang memenangkan pertarungan. Jared Gordon kembali dimenangkan dengan nilai 80,6% dari pemilih. Bahkan MMAfighting.com menyebutkan bahwa kekalahan Jared Gordon dari Paddy Pimblett mungkin salah satu keputusan terburuk yang pernah ada. Pada sesi wawancara dengan MMA Fighting, Gordon merasa frustasi. Ia menyebut keputusan itu salah satu yang terburuk dalam sejarah. Kemenangan kontroversial berikutnya datang dari divisi bantamweight. Sean O'Malley berhadapan dengan Peter Yan di UFC 280. Laga itu merupakan salah satu pertarungan paling mendebarkan. Sean O'Malley berhasil mengalahkan Peter Yan dalam pertarungan 3 ronde penuh. UFC mempertemukan Peter Yan yang saat itu berstatus peringkat 1 divisi bantamweight dengan Sean O'Malley yang berperingkat 11. Pada awal-awal menit ronde pertama, Peter Yan dan Sean O'Malley saling bertukar pukulan sepanjang pertarungan karena keduanya memberikan kerusakan yang signifikan satu sama lain. Akan tetapi Peter Yan mampu menahan serangan dari Sean O'Malley. Bahkan Peter Yan malah balik menekan calon rising star kelas bantamweight tersebut. Sean O'Malley dalam beberapa kesempatan mengukur jarak dari sang lawan. Tak lama berselang, Sean O'Malley melepaskan tendangan maupun pukulan yang masih bisa ditepis oleh Peter Yan. Kendati begitu, Peter Yan yang membalas serangan. Bahkan dirinya berhasil membuat Sean O'Malley terpojok. Peter Yan pun berhasil melepaskan takedown yang tak mampu dihalau oleh Sean O'Malley. Petarung asal Rusia tersebut menghujani Sean O'Malley dengan pukulan. Di ronde kedua, Peter Yan kembali melepaskan middle kick maupun low kick sebagai serangan pembuka ke Sean O'Malley. Akan tetapi, sebuah pukulan keras dari Sean O'Malley berhasil membuat Peter Yan sedikit kehilangan kesadaran, tetapi berhasil keluar dari tekanan. Kini giliran satu pukulan Peter Yan yang berhasil membuat Sean O'Malley terjatuh ke matras.
Petarung kelahiran Rusia ini melepaskan beberapa pukulan ke Sean O'Malley. Pada menit ketiga, pertandingan berlangsung sengit di mana kedua petarung tak ragu adu striking yang membuat penonton bergemuruh. Menjelang akhir ronde kedua, Peter Yan kembali mengajak Sean O'Malley bermain di ground hingga bel dibunyikan tanda berakhir pertarungan. Memasuki ronde ketiga, di menit-menit awal, tempo pertarungan tampak mengendur dari kedua petarung. Akan tetapi, sebuah serangan Peter Yan sempat membuat Sean O'Malley goyah. Bahkan Sean O'Malley mampu membuat pelipis mata kanan Peter Yan berdarah berkat pukulan telaknya. Peter Yan menanggapinya dengan pukulan kerasnya, dibalas dengan tendangan kepala dari O'Malley. Tendangan itu menyebabkan Yan langsung melakukan takedown, tetapi O'Malley berhasil bangkit kembali. Kemudian Yan melakukan takedown lagi untuk menyelesaikan ronde di atas. Hingga di akhir pertandingan, Sean O'Malley dinyatakan menang dari Peter Yan lewat keputusan juri 28-29, 29-28, 29-28. Menanggapi hasil pertarungan itu, pengamat MMA Joe Rogan berpikir Peter Yan seharusnya mendapatkan kemenangan atas Sean O'Malley di UFC 280. Menurutnya, meski Sean O'Malley memberi kerusakan pada Peter Yan, tapi Peter Yan memenangkan pertarungan tersebut. Hal ini didasari pada 6 takedown yang dicetak Peter Yan dan pukulan telak yang diterima Sean O'Malley. Pertarungan kontroversial berikutnya terjadi pada gelar juara dunia light heavyweight setelah Jan Blachowicz dan Magomed Ankalaev dinyatakan imbang pada duel UFC 282 di Las Vegas. Satu juri memberi 48-47 untuk Blachowicz, juri kedua memberi 48-46 untuk Ankalaev, sedangkan juri ketiga menganggap pertarungan imbang 47-47. Hasil itu membuat duel Blachowicz versus Ankalaev dinyatakan imbang. Keputusan juri mendapat respon negatif dari penonton yang menyaksikan langsung pertarungan di T-Mobile Arena. Kedua petarung pun bingung setelah mengetahui tidak ada pemenang di duel itu. Sejatinya, Jan Blachowicz menyadari kekalahannya. Usai pertarungan, Blachowicz mengatakan dia harus melihat tayangan ulang lagi, tapi yang pasti ia tahu ia bukan pemenang hari itu. Ankalaev juga bingung dengan keputusan juri. Petarung asal Dagestan itu merasa seharusnya dia menjadi juara dunia UFC. Saya bingung, saya menang pertarungan itu. Beri saya sabuk saya. Saya tidak bisa memilih juri di sini, tapi saya menang. Saya tidak tahu apakah saya akan bertarung lagi di UFC setelah ini, ucap Ankalaev. Mendengar pernyataan Ankalaev, Blachowicz kemudian mengatakan Ankalaev pantas mendapatkan sabuk itu. Berikan dia sabuknya. Secara statistik, Ankalaev unggul segalanya atas Blachowicz, termasuk jumlah pukulan masuk. 3 ronde pertama seimbang, meskipun Blachowicz mencetakkan beberapa tembakan besar ke kaki kanan Ankalaev yang membuat petarung Rusia itu pincang. Sedangkan ronde keempat didominasi oleh Ankalaev setelah melakukan takedown sejak awal. Hal serupa di ronde kelima untuk Ankalaev, yang mengambil posisi teratas setelah tergelincir awal dari Blachowicz dan melanjutkan untuk menggiling dirinya sendiri untuk apa yang dia dan hampir semua penonton anggap sebagai kemenangan. Setelah melihat rekaman pertandingan mereka, Blachowicz yakin hasil imbang adalah keputusan yang adil. Tetapi, dia tidak menghargai Joe Rogan yang menyuntikkan pendapatnya karena dia masih mencoba memahami apa yang baru saja terungkap. Setelahnya, Blachowicz mengangkat tangan Ankalaev yang membuat Joe Rogan bertanya kepada Blachowicz apakah menurutnya pertarungan seharusnya dimenangkan oleh petarung Rusia itu. Blachowicz menjawab bahwa dia tidak merasa menang, tetapi dia juga tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia kalah. Masih di waktu yang sama, pengamat MMA Joe Rogan juga meyakini bahwa Ankalaev adalah pemenang pada laga itu. Ketika sesi interview pasca pertandingan, Joe Rogan mengatakan bahwa mereka pikir Ankalaev memenangkan pertarungan. Saat diwawancarai MMA Fighting, Jan Blachowicz menjelaskan bahwa ia menonton pertarungan mereka beberapa kali dan ia mendengarkan banyak pendapat tentang pertarungan itu, dan baginya, apa yang ia katakan setelah pertarungan untuk memberikan sabuk kepada Ankalaev. Ia mengatakan itu karena ia terjebak di ronde kelima. Yang ada di pikirannya hanyalah ronde kelima. Dia benar-benar lupa tentang sisa pertarungan lainnya. Kemudian Jan Blachowicz juga menanggapi wawancaranya dengan Joe Rogan di Oktagon. Menurutnya, pengamat MMA itu tidak seharusnya memberikan opini bahwa dirinya kalah dalam pertarungan itu. Kini gelar juara dunia light heavyweight UFC disandang oleh Jamal Hill setelah mengalahkan Glover Teixeira dengan kemenangan angka.